sesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-681 ini, didukung oleh para pemain, Amir sebagai Kuda Parasuta, Sunario sebagai Aryatada, Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Refli Lubis sebagai Rakai Kembar, Nanang sebagai Rakai Warak, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Harga sebagai Pagu, Salman sebagai Padatala, Edi Dosa sebagai Prabu Jayanegara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Bagaimana? Rakai Warak dan Rakai Kembar. Kalian sudah dengar bukan? Kuda Parasuta telah mengatakan supaya kita secepatnya meninggalkan tempat ini. Rakai Warak, Rakai Kembar. Kuda Parasuta pasti bisa mengatasi pertempuran ini. Menurut perhitungan, meski jumlah para pemberontak jauh lebih besar, tetapi semangat dan mentalnya ada di bawah para prajurit kita. Setidak-tidaknya mereka akan mundur dan kejar kacir. Baiklah. Baik, Bapak. Rakai Warak. Iya. Mari kita kawal Gusti Patih dan Bapak Brahmana Ratu Kuning menyusul Gusti Prabu. Mari. Tinggalkan tempat ini. Sebentar lagi pertempuran ini akan diselesaikan. Percayalah. Nanti aku akan menyusul. Percayalah. Menghadapi Madangkala, kuda Parasuta berteriak-teriak, minta supaya Warak dan Kembar segera pergi meninggalkan arena pertempuran bersama Arya Tadah dan Brahmana Ratu Kuning. Semula Kembar dan Warak merasa bimbang meninggalkan kuda Parasuta sendirian memimpin pertempuran. Tetapi akhirnya mereka pun menggebrak kudanya, meninggalkan arena untuk menyusul Gusti Prabu Jayanegara. Arya Tadah, Brahmana Ratu Kuning, dikawal oleh Rakai Warak dan Rakai Kembar, memacu kuda mereka cepat-cepat untuk menyusul Prabu Jayanegara. Arena pertempuran sudah jauh mereka tinggalkan. Kini mereka mengikuti jejak-jejak kaki kuda yang ada dengan bantuan sinar bulan yang memancar terang. Dengan bekal keyakinan dan naluri keprajuritannya, mereka terus mengikuti jejak-jejak kaki kuda di depannya. Pusat perhatian mereka cuma satu, yakni keselamatan Gusti Prabu Jayanegara. Lari kuda semakin dipercepat, udara malam yang dingin tak mereka hiraukan, hingga akhirnya... Syukurlah kita dipertemukan kembali dengan junjungan kita. Gusti
Pati, masuklah ke dalam kereta Gusti Prabu. Sangat berbahaya Gusti Pati berada di arena pertempuran. Cepat Gusti Pati. Mari Gusti Pati. Tentu Gusti Prabu sudah ingin bertemu Gusti Pati. Mari. Terima kasih Ratu Kuning. Brahmana Ratu Kuning mendekati kereta Prabu Jaya Negara untuk mengantar Arya Tanah bertemu junjungannya. Sementara bekal Gajah Mada masih berhadapan dengan Pagu, sang pemimpin pasukan pemberontak. Rakai Warak dan Rakai Kembar langsung terjun ke tengah-tengah pertempuran dengan semangat tinggi. Para prajurit semakin terengkinan demi dilihatnya Rakai Warak dan Rakai Kembar membabat habis satu persatu tubuh para pemberontak. Aku tidak akan mengampuni kalian. Untuk dimana Gusti? Pergilah kalian semua ke neraka. Kenapa kau berhenti? Seranglah aku. Gempurlah aku. Wih! Jangan sombong. Sebentar lagi, kau akan segera mati di tanganku. Aku sebenarnya mulai khawatir karena perlawanan pasukannya mulai kendor. Tapi dia berusaha menutupinya agar rasa khawatirnya tak terlihat oleh Gajah Mada. Sebab itulah Pagu menyerang dengan sisa-sisa tenaganya yang terakhir. Bekal Gajah Mada tahu bahwa lawannya mulai turun rasa kepercayaan dirinya. Serangan bertubi-tubi dan gencar terus dilakukan untuk menundukkan Pagu. Menyerahlah. Dan bawalah pasukanmu pergi dari sini. Jangan coba-coba menyentuh Gusti Prabu Jaya Negara. Aku lebih baik mati daripada pulang membawa kekalahan. Oh, bagus. Suatu sikap seorang satria. Aku puji tekad dan jiwa satria. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bekal Gajah Mada kembali menyerang Pagu. Lawannya mulai takut karena serangan Gajah Mada semakin cepat dan membahayakan. Sabetan pedang Gajah Mada menusuk titik-titik kelemahan. Pagu sulit bergerak karena setiap geraknya seolah sudah terbaca oleh Gajah Mada. Hingga akhirnya...
Gusti Prabu. Paman Pada. Mari, masuklah ke dalam kereta. Jangan terlalu lama berada di luar. Berbahaya, Paman. Masuklah, Paman. Terima kasih. Terima kasih, Gusti Prabu. Syukurlah. Paman selamat keluar dari Majapahit. Hamba mengucap syukur tak terhingga ke hadapan Dewata Agung. Karena masih bisa bertemu dengan Gusti Prabu dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Bagaimana dengan Majapahit, Paman? Ampun, Gusti Prabu. Hamba masih mencoba bertahan untuk saat-saat terakhir. Namun rupanya Rakuti mempunyai jumlah pengikut yang cukup besar. Ketika hamba beranjak keluar dari istana Kepatihan, lalu menuju istana Gusti Prabu, nampak para pemberontak telah menguasai keadaan. Di mana-mana selalu ada pasukan pemberontak. Sulit untuk bisa keluar dengan selamat dalam keadaan seperti itu. Tapi hamba bersyukur, Dewata Agung telah melindungi Gusti Prabu. Bagaimana dengan yang lain-lainnya, Paman? Ampun, Gusti Prabu. Yang hamba lihat selamat dan sekarang ini ada bersama hamba ialah Brahmana Ratu Kuning, Rake Warak, dan Rake Kembar. Sedangkan kuda Parasuta masih menghalau para pemberontak di tepi batas kota raja. Hamba kira sebentar lagi pun kuda Parasuta akan menyusul. Syukurlah kalau begitu, Paman. Gusti Prabu, Ya. Gajah Mada telah memenangkan pertempuran. Gusti Prabu, pasukan pemberontak pelari Kocar Kacir. Mereka mundur. Kita bisa meneruskan perjalanan, Gusti Prabu. Syukurlah. Bagaimana, Paman? Ya, sebaiknya kita segera meneruskan perjalanan. Sebab bukan mustahil pasukan pemberontak akan datang lagi kemari mencari kita. Sementara itu, kuda Parasuta masih memimpin prajurit bawahannya menghadapi pasukan pemberontak yang sudah mulai lemah. Kuda Parasuta merangsak pada Tala tanpa ampun. Sang pimpinan pemberontak itu kewalahan, tapi ia mencoba bertahan dengan sisa-sisa tenaganya. Menyerah sajalah, dan bawalah pasukanmu mundur. Laporkan pada Rakuti bahwa para prajurit Majapahit masih akan kembali merebut apa yang menjadi haknya. Tidak semudah itu. Apa yang telah kami rebut dengan susah payah akan kami pertahankan dengan susah payah pula. Kalau begitu, sebaiknya kau mati saja di tempat ini. Kuda Parasuta kembali menyerang pada Tala. Kali ini serangan kuda Parasuta tidak main-main lagi. Segenap kemampuannya dikerahkan untuk menjatuhkan lawannya. Sementara itu, pasukan pemberontak mulai surut. Prajurit-prajurit Majapahit semakin berada di atas angin. Melihat pasukannya mulai lemah, diam-diam pada Tala merasa khawatir akan kekalahannya. Dan situasi itu segera dimanfaatkan oleh kuda Parasuta untuk merangsaknya. Mampuslah kediban Rakuti.
kawan-kawan, tinggalkan tempat ini. Kita susul Gusti Patih. Heya, heya. Akhirnya kuda Parasuta berhasil membunuh pimpinan pasukan pemberontak bernama Padatala. Dengan cepat dia perintahkan sisa-sisa prajuritnya untuk meninggalkan tempat itu dan menyusul Aryatana. Mereka larikan kudanya bagaikan dikejar hantu. Begitu. Lalu di mana Tuan Bekal Gajah Mada? Kukira Tuan Bekal belum terlalu lama meninggalkan tempat ini bersama Gusti Prabu. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Cepat menyebar. Cari jejak-jejak mereka. Baik. Mudah-mudahan Gusti Prabu selamat dalam perlindungan Tuan Gajah Mada. Tetapi Bapak Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar, apakah mereka berhasil bertemu Gusti Prabu? Prajurit-prajurit yang ada padaku tinggal beberapa orang saja. Semoga Tuan Bekal Gajah Mada masih memiliki jumlah prajurit yang cukup. Entahlah, apa rencana Gusti Prabu dan Gusti Patih setelah Majapahit jatuh ke tangan pemberontak. Tuan Parasuta, kami telah melacak jejak-jejak itu. Oh, Tuan Parasuta, sepertinya banyak sekali jumlah jejak di sekitar sini, Tuan. Lalu bagaimana? Jejak-jejak yang ada menyebar di sekitar tempat ini dan arahnya tidak beraturan, Tuan. Benar, Tuan Parasuta. Jejak-jejak itu ada yang mengarah ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur. Banyak sekali jejak-jejak itu, Tuan. Kalau begitu, carilah jejak-jejak kaki kuda yang ada bekas roda kereta. Ada Tuan Parasuta. Di sebelah sana. Nah, jejak itulah yang harus kita ikuti. Apakah itu berarti jejak kereta Gusti Prabu, Tuan? Iya. Karena tak ada lagi yang menggunakan kereta kerajaan kecuali Gusti Prabu Jayanegara. Ya, baiklah, Tuan. Kalau begitu, mumpung belum pagi benar dan kaum pemberontak mengejar kita lagi. Mari kita segera menyusul beliau. Ayo, Tuan Parasuta. Benar, Tuan. Kita harus secepatnya pergi. Baik. Kita segera menyusul Gusti Prabu. Nah, perintahkan kawan-kawan melanjutkan perjalanan. Mumpung hari belum terlalu terang. Kawan-kawan, ayo kita lanjutkan perjalanan untuk menyusul dan bergabung dengan Gusti Prabu junjungan kita. Iya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tuan Parasuta, kami telah melacak jejak-jejak kaki kuda. Tetapi jejak-jejak kaki kuda itu banyak sekali, Tuan. Di sekitar sini, Tuan Parasuta. Banyak sekali. Lalu bagaimana? Jejak-jejak itu menyebar di sekeliling tempat ini, Tuan. Arahnya tidak beraturan. Benar, Tuan Parasuta. Ada yang mengarah ke utara, ke selatan, barat, dan timur, Tuan. Kalau begitu, adakah di antaranya meninggalkan jejak-jejak roda kereta? Ada, Tuan. Di sebelah sana.
Nah, jejak itulah yang harus kita ikuti. Maksud Tuan Parasuta, apakah itu jejak kereta yang tumpangi Gusti Prabu? Iya, karena tak ada lagi malam-malam begini yang menggunakan kereta kerajaan selain Prabu Jayanegara. Wah, kalau begitu, mari kita segera ikuti jejak itu. Mumpung hari belum terang dan kaum pemberontak kembali mengejar kita. Benar, Tuan Parasuta. Kita mesti secepatnya pergi menyusul Gusti Prabu. Baik, kita menyusul Gusti Prabu. Ayo, perintahkan yang lain segera siap berangkat. Ayo, kawan-kawan. Kita lanjutkan perjalanan menyusul Gusti Prabu. Kita susul dan bergabung bersama Gusti Prabu. Parasuta bersama beberapa prajurit yang tersisa bergerak cepat menyusul Prabu Jayanegara. Hari hampir pagi, kokok ayam hutan bersahutan. Mereka melarikan kudanya bagai dikejar hantu. Sebentar kemudian, rombongan Prabu Jayanegara telah berada di depan mereka. Ayo cepat, Gusti Prabu ada di depan kita. Heya, heya, heya. Akhirnya, mereka berhasil menyusul rombongan Gusti Prabu Jayanegara yang dipimpin oleh Bekel Gajah Mada. Ternyata kekuatan yang ada tidaklah seberapa. Namun begitu, pertemuan itu sangatlah berarti. Setidak-tidaknya, mereka bisa menarik nafas lega karena dapat keluar dengan selamat dari Majapahit. Besar Kuda Prasuta. Jasamu cukup besar dalam peristiwa ini. Gajah Mada. Hamba Gusti Prabu. Jelasnya siapa-siapa saja yang sekarang ini bersama kita. Yang sekarang ada bersama kita ialah Gusti Patih Aryatada, Bapak Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar, serta beberapa prajurit Majapahit yang masih setia. Jumlah kita kecil sekali. Ya, tetapi ini bukan berarti kekalahan bagi kita. Nanti suatu ketika kita akan kembali masuk Majapahit untuk mengusir Rakuti dan gedibal-gedibalnya. Di mana Paman Tadah dan Ratu Kuning? Beliau berada di luar, sedang berbincang dengan beberapa prajurit, Gusti Prabu. Panggil mereka. Suruhlah masuk ke dalam kereta ini, dan kita lanjutkan perjalanan. Hamba Gusti Prabu. Bekel Gajah Mada pergi melaksanakan perintah Jayanegara. Aryatada dan Brahmana Ratu Kuning tengah berbicara dengan beberapa prajurit yang sedang beristirahat. Tak lama kemudian, setelah Gajah Mada berbisik-bisik sebentar, ketiganya lalu melangkah menuju kereta kerajaan. Ampun Gusti Prabu. Hamba bersama Brahmana Ratu Kuning datang menghadap. Paman, kita harus melanjutkan perjalanan ini. Dan aku minta Bekel Gajah Mada bertindak sebagai pimpinan pasukan penyelamatan ini.
dibantu oleh kuda prasuta. Hamba setuju sekali, Gusti Prabu. Lalu kemana kira-kira arah perjalanan kita, Gusti Prabu? Ampun, Gusti Prabu. Sebelumnya hamba mengaturkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada hamba. Dan jika melihat arah jalan ini, kita bisa meneruskan perjalanan sampai di sebuah desa bernama Desa Pedander. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita beralih ke Majapahit. Malam baru saja digantikan pagi. Di segenap sudut-sudut kota raja, terdengar teriakan-teriakan membahana mengisi pagi yang cerah. Di lorong-lorong jalan, di pasar-pasar, terutama di alun-alun, bahkan sampai di pinggiran kota raja. Majapahit telah jatuh ke tangan Rakuti. Para pengikutnya berteriak-teriak memuji nama Rakuti. Warga kota raja tak ada yang berani keluar dari rumahnya. Semua tempat dijejali oleh pasukan pemberontak. Mereka berwajah cerah, gembira, karena pertempuran dahsyat yang menelan waktu semalaman penuh berhasil mereka menangkan. Dan di alun-alun, di antara berjejalnya para pasukan pemberontak, nampak Gorasa bersama teman narapidana Pati lainnya sedang berbincang-bincang. Jujur Paksi, Setagraha, Rakuti telah menang dalam pertempuran ini. Dia berhasil. Kita membantunya mati-matian. Lalu bagaimana pendapat kalian berdua? Gorasa, aku tidak mungkin kembali hidup seperti dulu. Menjadi begal dan pembunuh. Begitu. Lalu kau, Setagraha? Ya, sama dengan apa yang dikatakan Jujur Paksi. Kalau begitu, pilihan kalian adalah ikut bergabung dengan Rakuti. Iya, betul. Terserah pada Rakuti. Apakah kita akan dijadikan prajuritnya atau pegawai istana. Tetapi yang jelas, kita bekerja pada Rakuti. Apakah kau sama saja, Setagraha? Kalau seandainya Rakuti mau menerima, aku memilih menjadi prajurit pengawal istananya. Aku ingin selalu dekat pada Rakuti. Sebab menurut pendapatku, ada hal-hal yang bisa kupelajari dari cara hidup Rakuti. Bayangkan saja, dari seorang sudra bisa menjadi punggawa istana. Bahkan sekarang naik menjadi penguasa tertinggi di Majapahit ini. Jadi kau punya cita-cita ingin memberontak juga, Setagraha? Tidak. Sama sekali tidak. Aku cuma ingin tahu bagaimana cara Rakuti menekuni jalannya. Kalau kau bercita-cita memberontak, maka kau akan terlebih dulu berhadapan dengan aku, Setagraha. Gorasa, jangan salah, Gorasa. Aku tidak bermaksud ke sana. Sudahlah. Nanti kalau keadaan sudah agak sedikit reda, kita pergi menghadap Rakuti. Menghadap Rakuti? Kemana? Di istana, goblok. Bukankah sekarang ini dia sudah berhak tinggal dan menetap di istana Majapahit? Sudahlah. Sekarang kita kumpulkan teman-teman narapidana Pati yang lain. Lalu kita tanya apa kemauan mereka. Baru setelah itu kita bisa pergi ke istana menghadap Rakuti.
Kita telah menang. Kita menang, Rapangsa. Bukan kita, tapi Rakuti. Apa bedanya? Jelas berbeda. Dulu kita mengabdi Ramapati di bawah kekuasaan Gusti Jayanegara. Tapi sekarang kita mengabdi Rakuti di bawah kekuasaannya sendiri. Apa urusan kita? Apa kau tidak melihat apa yang mereka teriakkan? Hidup Rakuti! Hidup Rakuti! Lantas, apa yang kau rasakan? Dengan begitu, Rakuti bisa bertindak semena-mena terhadap kita, terhadap siapapun. Kalau kita mengabdi dengan setia, patuh, dan taat pada Rakuti, tentu dia akan memperhatikan kita. Sebenarnya aku sudah bosan dan jenuh pada kekerasan. Rapangsa, setiap prajurit harus keras. Kehidupan prajurit adalah kekerasan. Rapangsa, kenapa kau mendadak berubah seperti ini? Aku hanya merasa was-was. Dulu Rakuti mengingini nyawa Rasemi, lalu Raweden, terakhir Rayuyu. Untunglah Ratanca berhasil lolos. Aku khawatir suatu ketika nanti dia pun mengingini nyawa kita berdua. Kekhawatiranmu itu tidak beralasan. Dulu karena Rakuti sedang mempersiapkan pemberontakan. Sekarang pemberontakan itu telah berhasil. Sudahlah. Mari kita kumpulkan pasukan kita. Kita periksa berapa prajurit yang masih ada dan berapa prajurit yang telah tewas. Ya, baiklah. Dan setelah itu, kita menghadap Rakuti di Istana Majapahit. Baik. Ingat Rapangsa. Jangan punya pikiran yang bukan-bukan. Tugas kita sekarang adalah mengabdi pada Rakuti. Dan jasa kita cukup besar kepada Rakuti. Tidak mungkin dia akan melupakan kita, menyanyiakan kita. Ayo, kita periksa pasukan masing-masing. Baik. Majapahit telah jatuh di tangan pemberontak dan dikuasai penuh oleh Rakuti. Banyak orang bertanya-tanya, khususnya warga kota raja, apa yang akan terjadi setelah Rakuti menjadi penguasa tertinggi di Majapahit. Bahkan Rapangsa sendiri bertanya-tanya tentang nasibnya di hari depan. Begitu pula Pangpung dan Linggawasa. Tak urung, mereka pun membicarakan apa yang akan diperbuatnya setelah kemenangan Rakuti dalam pemberontakan itu. Pangpung, lalu apa yang akan kita kerjakan sekarang? Kemenangan telah kita peroleh, Pangpung. Apakah kita akan tinggal menetap di sini? Tidak, Linggawasa. Kita tetap akan kembali ke Bukit Krucuk, karena di sanalah tempat kita yang sebenarnya. Lalu seandainya Rakuti menghendaki kita tinggal di sini, membantu pekerjaannya, bagaimana, Pangpung? Kita bukan orang kerajaan, Linggawasa. Kita rakyat biasa. Tempat kita jauh terpencil, bukan di tempat keramaian seperti ini. Seandainya Rakuti meminta kita membantu pekerjaannya, mengurus pemerintahan, jelas aku tidak bisa. Aku tidak menguasai ilmu Raja Niti. Semoga saja Rakuti mau mengerti kalau kita jelaskan perihal yang sebenarnya. Tugas kita memang cuma membantu Rakuti melancarkan pemberontakan ini. Dan sekarang cita-citanya telah tercapai. Aku sendiri menghendaki kita segera kembali ke Bukit Krucuk, Pangpung. Kita memang tidak berbakat mengurus pemerintahan. Tata pemerintahan banyak lika-likunya. Kita ditakdirkan hanya untuk mengurus suatu perguruan. Bagus. Kau bisa merasakannya sendiri. Kau lihatlah.
Di mana-mana orang melambungkan nama Rakuti. Di setiap jalan maupun lorong, nama Rakuti menjadi pembicaraan yang hangat. Dia memang sudah berhasil. Sekarang tinggal terserah dia sendiri. Mau diapakan Majapahit ini? Tentunya Majapahit akan mengalami perubahan besar-besaran dengan menangnya Rakuti ini, Pangpung. Itu sudah pasti, Linggawasa. Setiap pergantian pemerintahan pasti akan dibarengi pula oleh perubahan peraturan. Iya. Pangpung, tengoklah ke sana. Sepertinya Pagu yang sedang terluka dan menuju kemari itu. Oh, Pagu. Dari mana dia? Kakang, pasukanku kocar kacir oleh perlawanan Gajah Mada dan prajurit-prajuritnya. Lalu? Aku terpaksa melarikan diri bersama beberapa orang lain yang selamat, Kakang. Dia memang seorang pendekar pilih tanding, Kakang. Siapa maksudmu? Gajah Mada? Iya. Aku nyari saja mendapatkan Jaya Negara. Baru saja pintu kereta itu akan aku buka. Tiba-tiba dia melompat cepat sekali dan aku kehilangan tanganku karena pedangnya. Jadi Gajah Mada berhasil menyelamatkan Jaya Negara. Betul Kakak. Pagu, sebaiknya kau rawat dulu lukamu. Nanti baru kita menghadap Rakuti untuk melaporkan perihal Jaya Negara. Baik, Kakang. Linggawasa, Ya, sebelum menghadap Rakuti, mari kita periksa pasukan Bukit Kerucuk. Dari jumlah 700 orang, berapa yang selamat dan berapa yang tewas? Baik, Pangpung. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam waktu hanya 1 malam, Rakuti dan pasukannya berhasil menguasai Majapahit. Pertempuran baru saja selesai. Semua pasukannya bersukaria meneriakan nama Rakuti di sepanjang jalan dan lorong-lorong. Mayat-mayat yang bergelimpangan masih terserak di sembarang tempat. Suasana kemenangan telah membuat mereka lupa segala-galanya. Nah, apa yang akan terjadi dengan menangnya Rakuti atas pertempuran itu? Dan bagaimanakah sikapnya setelah tahu Jaya Negara benar-benar lolos dan masih hidup? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.